Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Romi Fadli. Pada kesempatan ini saya akan membedah sebuah jurnal dengan judul Tren Penggunaan Desain Dark Mode dan kaitannya dengan perkembangan panel monitor smartphone gitu ya. Jurnal ini ditulis oleh saya sendiri ya, Romi Fadli, program studi informatika ya, Institut Teknologi Tangerang Selatan tahun 2023. Oke, pada jurnal ini saya mencoba meneliti hubungan antara desain dark mode itu dengan hardware ya, terutama hardware-nya di sini adalah panel monitor. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Jadi di jurnal ini ada dua poin utama, yaitu tentang desain dark mode dan juga tentang panel monitor gitu. Seperti apa keduanya? Mari kita mulai dari yang desain dark mode itu sendiri. Jadi desain dark mode itu intinya adalah sebuah desain yang backgroundnya itu dominan hitam dan elemen atau komponennya itu dominan cerah. Ini kebalikan dari desain yang sudah umum digunakan sebelumnya, yaitu desain backgroundnya yang cerah dan komponen-komponennya itu lebih gelap. Gitu. Nah, seperti ini kalau dark mode, ada perbandingannya antara dark mode dan light mode gitu. Nah, sebelum kita bahas tentang mengapa dark mode dan lain-lain, kita bahas terlebih dahulu tentang monitor itu sendiri atau panelnya, panel screen ya. Jadi secara umum sebenarnya panel yang beredar sekarang itu hanya ada dua, LCD dan OLED atau AMOLED gitu. Ya LCD itu termasuk kawan-kawannya gitu, seperti IPS, kemudian ada TN, VA gitu. Itu masih kategori dari LCD, di mana ada backlight di situ. Jadi di belakang panel itu ada backlight cahaya yang terus menyala. Mau menampilkan gambar hitam sekalipun, backlight itu tetap akan menyala. Nah, berbeda dengan OLED ya. Kategori OLED itu seperti OLED, AMOLED gitu kan. Itu tidak ada backlight sama sekali, tidak ada cahaya di belakang layar. Tiap-tiap pixel itu adalah penghasil cahaya sendiri gitu. Nah, dari sifat inilah panel OLED ini dapat menghasilkan warna hitam yang sesungguhnya. Karena ketika pixel itu benar-benar dimatikan, dia akan menghasilkan warna hitam yang sesungguhnya. Ya, jadi kita telah bahas tentang monitornya, kita telah bahas tentang desain dark mode-nya. Lantas apa hubungan antara mereka berdua gitu loh? Apa hubungan antara desain dark mode itu dengan jenis panelnya gitu loh? Apakah mereka memiliki hubungan atau hanya sebuah kebetulan saja? Oke, mari kita lihat dari data. Dari data kita bisa melihat ya. Contoh di sini adalah smartphone ya. Smartphone pada tahun 2017 hampir tidak ada sama sekali, setidaknya brand terkenal ya atau brand populer yang merilis smartphone dengan panel AMOLED gitu. Apalagi tahun-tahun sebelumnya tidak ada smartphone populer yang merilis panel AMOLED. Pada tahun 2018 mulai nih ada 4 smartphone itu dimulai oleh Samsung ya, karena Samsung memang memproduksi panelnya sendiri gitu. Jadi mereka yang duluan merilis smartphone dengan panel AMOLED. Mulai ada 4 gitu loh. Tahun 2019 mulai banyak nih, mulai naik hampir 2 kali lipat ya, naik ke 7 sampai di tahun 2023 saat ini sudah ada 25 smartphone per tahun yang dirilis yang menggunakan panel AMOLED dan jumlahnya terus bertambah ya, grafiknya terus meningkat seperti ini. Nah, kita bisa lihat trigger pertama itu ada di tahun 2018 ya. Pivot point pertama itu ada di 2018. Di titik inilah smartphone itu hardware-nya mulai berubah gitu, mulai ada yang berubah. Nah, lantas apa hubungannya? Mari kita lihat data rilis fitur dark mode di aplikasi-aplikasi populer. Setidaknya ada 14 aplikasi yang paling dibuka oleh user setiap harinya. Ya, data ini kita terdapat detailnya pada jurnal ya. Nanti coba kita perlihatkan. Nah, intinya adalah dari 14 itu di tahun 2017 dan 2018 tidak ada apalagi tahun-tahun sebelumnya tidak ada yang merilis fitur dark mode sama sekali gitu. Tiba-tiba di 2019 57%-nya merilis fitur dark mode gitu. Ya, seperti Instagram, WhatsApp, kemudian Gmail gitu, Google Maps dan lain-lain. Itu tiba-tiba 57%. Lebih dari setengah aplikasi populer secara berbarengan serentak tiba-tiba merilis fitur dark mode. Apakah mereka saling contek-contekan? Nah, tentu tidak ya. Tentu ada yang men-trigger hal ini terjadi. Ya. Nah, di tahun 2020 hampir 99%, apalagi sekarang gitu. 99,99%.
Ya, hampir semua aplikasi populer yang paling sering dibuka itu sudah memiliki fitur dark mode. Nah, ada apa di tahun 2019 ini? Kalau kita balik ke data sebelumnya, ternyata di 2018-nya mulai ada smartphone yang dirilis menggunakan panel AMOLED. Ya, itu yang men-trigger eh, mulai adanya desain dark mode ini gitu. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya kalau panel LCD tidak ada benefit signifikan ketika menggunakan desain dark mode atau tidak gitu, karena konsumsi dayanya sama gitu. Tapi ketika menggunakan panel AMOLED atau panel OLED, ketika menggunakan desain dark mode itu konsumsi dayanya akan turun karena benar-benar satu pixel itu akan dimatikan seperti itu ya. Kenapa tidak tahun 2018 itu langsung? Karena kan kita lihat di sini, ini 2018 ya mulainya. Oke, 2018 mulai ada 4. Kenapa nggak 2018 itu langsung ada desain dan mode? Karena kan smartphone itu butuh waktu untuk beredar di tangan konsumen gitu. Jadi provider atau developer aplikasi yang populer ini waiting and see dulu gitu. Mereka mulai mengembangkan, oh udah mulai ada nih, kita kembangkan dulu gitu sampai matang, sudah banyak smartphone yang menggunakan panel AMOLED, barulah di tahun 2019 semuanya secara serentak. Kalau satu persatu mungkin ini bisa dikatakan sesuatu yang kebetulan. Tapi kalau tiba-tiba hampir 57% seperti ini sudah bukan kebetulan lagi. Tentu ada yang men-triggernya. Oke. Nah, kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya adalah desain dark mode itu dipicu oleh munculnya teknologi panel AMOLED gitu, bukan oleh hal yang lain gitu ya. Kemudian kesimpulan lainnya adalah perkembangan hardware ternyata berpengaruh terhadap keputusan desain. Kita sebagai seorang desainer atau UI UX, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa perkembangan hardware itu mempengaruhi keputusan desain kita gitu. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat tren desain di masa depan, kita bisa melihat dari perkembangan hardware-nya. Dengan 2 poin itu ya, kita mengetahui bahwa hardware berpengaruh dan kita bisa memprediksi tren di masa depan dengan melihat perkembangan hardware gitu. Itu kita bisa mendapatkan keputusan desain yang lebih rasional, yang lebih objektif gitu. Mengapa sebuah desain itu ada alasan di baliknya. Nah, itu, kalau kita tahu seperti itu, kita bisa memprediksi tren desain di masa depan dengan mempelajari atau mengikuti perkembangan hardware. Lebih kurang seperti itu. Kita langsung lihat saja jurnalnya seperti apa. Oke, jurnalnya seperti ini ya. Oke, ada abstraknya di sini. Ya, pada abstrak ini dijelaskan secara umum ya, mulai dari latar belakangnya sampai ke kesimpulan secara umum. Nah, barulah di sini dijabarkan latar belakang pendahuluannya seperti apa. Kemudian di sini ada kajian literaturnya ya. Di sini ada istilah-istilah yang digunakan dan sumbernya juga. Kemudian metodologinya. Di sini ada data-datanya ya. Ini data-data yang tadi saya sebutkan. Ada brand smartphone dan tipenya yang dirilis di tiap tahunnya yang menggunakan panel AMOLED. Terdapat juga data tentang di tahun berapa desain dark mode itu mulai berkembang ya, dan aplikasi apa saja yang mulai menggunakan desain dark mode. Kemudian pada pembahasannya mulai ditarik sebuah kesimpulan. Di sini ada proses penarikan kesimpulannya dan ada juga kesimpulan dasaran dan referensi. Lebih kurang seperti itu presentasi pembedahan jurnal yang saya tulis sendiri, yaitu tren penggunaan desain dark mode dan kaitannya dengan perkembangan panel monitor atau smartphone. Terima kasih.